Tema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran kelima. Kelas 3 Sekolah Dasar. Kurikulum 2013. Perhatikan gambar berikut. Buatlah cerita berdasarkan gambar seri di samping. Tulis dengan rapi di buku tulis kalian. Coba perhatikan kembali gambar seri di atas. Apa yang dilakukan oleh salah satu anak pada gambar sehingga ia jatuh sakit? Ayo, diskusikan dengan orang tuamu. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruhi. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur dan menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sekarang, tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan. Ditulis yang rapi di buku kalian. Ayo berlatih. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan
memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Dalam tabel terlihat nomor 1, perusahaan A. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 1.200 kotak. Perusahaan B. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 3.000 kotak. Perusahaan C. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 4.800 kotak. Perusahaan D. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 3.250 kotak. Dan yang terakhir adalah perusahaan E. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 2.200 kotak. Berdasarkan daftar tabel tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Nomor 1. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Nomor 2. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Silakan dicari sesuai tabel di atas. Contoh, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya. Lalu, jumlahkan sesuai kelompok. Seperti di bawah ini cara menyelesaikannya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya adalah disusun ke bawah ya, seperti pada contoh tersebut. Ditulis yang pertama perusahaan A 1.200. Kemudian yang bawahnya adalah perusahaan D 3.250. Karena menanyakan jumlah berarti harus ditambahkan. Jumlahkan sesuai kelompoknya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Dimulai dari satuan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Puluhannya 0 ditambah 5 sama dengan 5. Ratusannya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ribuannya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4.450. Selesaikan soal-soal berikut dengan memperhatikan tabel perusahaan yang menghasilkan jumlah susu per bulan. Ada 5 pertanyaan. Nomor 1.
Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Silahkan dicari dan dijumlahkan dengan cara susun ke bawah. Kemudian nomor 2. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Caranya juga sama pengerjaannya dengan penjumlahan susun ke bawah. Nomor 3. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Nomor 4. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Nomor 5. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian dengan memperhatikan tabel jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan oleh perusahaan. Dengan cara pengerjaan yaitu penjumlahan susun ke bawah. Meskipun dari rumah, tetap semangat belajar.